Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma yassir umurana waqdi jami' hajatina washfi mardana wa mardal muslimin. Nas'alullah ta'ala ayuwaffiqana wa yusaddiduna kulla khairin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan untuk menikmati majlisul ilmi, Bapak Ibu. Karena majlisul ilmi itu adalah majlisnya ahlul jannah, ahlus surga. Disebutkan bahwa Raudatun min riyadil jannah majlisul ilmi. Salah satu daripada taman-taman surga adalah majlis ilmu, yang di dalamnya mengkaji ilmu Allah, yang di dalamnya zikrullah, yang di dalamnya mendalami syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalamnya adalah majlisul ilmi yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala nazzalat sakinata wa rahmata wal waqar. Semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada siapa saja yang talabul ilmi, yang mendalami ilmu ini, sakinah, ketenangan, wal waqar. Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan kehidupannya. Allah berikan kemudahan dalam setiap amal usahanya. Allah berikan kelancaran rezekinya, berkah, barakah pada keturunan, keluarga, anak, cucu dan cicitnya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sehat semua nggih? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu ilmu yang sering sekali dipakai Bapak Ibu di masyarakat kita, yaitu istilahnya sayembara. Sayembara ini seringkali beda Pak ya. Sayembara dan lelang beda. Nanti insya Allah ada sendiri. Jadi bab lelang itu dalam akad fikih namanya muzayyadah Pak. Muzayyadah itu artinya siapa yang bisa membeli lebih tinggi maka dia mendapatkan barangnya. Nah, cuman lelang ini harus ada syarat dan ketentuan berlaku. Dan banyak sekali Pak ya, di pemerintahan banyak, di dinas banyak, di KPK banyak Pak. Masya Allah. Di KPK ada Pak, di websitenya, website lelang. Masya Allah, isinya mobil-mobil mewah, emas, luar biasa. Dan kemarin baru saja kami buka, ada ini ya Pak, ada daftar pembukaan lelang di KPK Jakarta. Ya seperti itu Bapak. Jadi lelang bisa dibuka oleh siapa saja, oleh lembaga pemerintahan maupun swasta, dan juga bahkan pribadi juga bisa. Nah, pada saat ini kita akan mengkaji satu hukum ju'alah. Ju'alah ini sayembara. Sayembara seringkali difahami adalah zaman kuno Pak ya. Zaman kuno, orang dulu, para raja ya, kerajaan yang melakukan sayembara untuk mencari peti mati, untuk mencari harta karun, untuk mencari istilahnya upeti dan seterusnya. Ya, kalau sekarang ya sayembara ini apa yang terjadi Bapak Ibu? Banyak sekali. Nanti insyaallah akan kita kaji selengkapnya dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Musannif rahimallahu taala menyebutkan nafanallahu bihi wa bi ulumi fid dharain. Ya, di sini Pak. Jadi hukum ju'ala ini adalah wahiyya bi tathlil jim wa ma'naha lughatan ma yuj'alu li syakhsin ala syai'in yaf'aluhu. Ma yuj'alu, sesuatu yang diberikan pada seseorang, yaitu sesuatu yang diberikan berarti adanya imbalan Bapak Ibu. Adanya imbalan, adanya upah, adanya balasan ya, adanya ganjaran bagi setiap yang berhasil melaksanakan tantangan yang ditawarkan oleh si sahibul mal atau oleh orang yang memiliki hajat.
Jadi sesuatu yang diberikan pada seseorang atas apa yang telah ia kerjakan, ala syai'in yaf'aluhu, atas sesuatu yang dia kerjakan. Apa yang dikerjakan oleh seseorang dan berhasil sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sahibul hajat, maka dia berhak untuk mendapatkan upah sesuatu tersebut. Itu secara bahasa. Kemudian secara syar'an, iltizamu mutlaqis sarfi iwadan ma'luman ala amalin muayyanin aw majhulin li muayyanin aw wirihi. Iltizam berarti kesanggupan, ya, mutlaqis sarfi pada orang yang mutlak tasarrufnya. Di sini disebutkan iwadan ma'luman, yaitu untuk memberikan ongkos pada orang tertentu ataupun tidak atas pekerjaan yang telah diketahui atau belum diketahui secara jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini yang pertama disebutkan oleh musannif adalah kesanggupan. Artinya orang yang melakukan sayembara atau sahibul hajat ini itu harus punya kesanggupan dulu, Pak. Makanya nanti upah yang akan diberikan harus jelas. Ya, yang paling urgen adalah upahnya, Pak. Jadi kalau membuka akad jualah atau akad sayembara, kami membuka sayembara di perusahaan terpadu, nah gitu, Pak. Maka yang paling pertama yang harus dinampakkan di dalam akad sayembara itu adalah upahnya apa, sebelum nanti dia akan mendefinisikan atau mendetailkan atau menjelaskan, memperincikan pekerjaannya apa gitu, Pak. Jadi hadiahnya dulu dinampakkan, hadiahnya dulu disodorkan, baru kemudian pekerjaannya seperti ini, ya. Kemudian tugas-tugasnya seperti ini. Kalau mau dan sanggup silahkan, gitu, Pak. Jadi kesanggupan seseorang yang mutlak tasarrufnya, artinya orang yang diizinkan untuk mentasarrufkan harta, berarti orang ini adalah orang yang tidak dihajar hartanya, bukan anak kecil, bukan orang gila, kan gitu, Pak. Bukan anak kecil, bukan orang gila, bukan orang yang muflis, yang bangkrut, bukan orang yang ditahan hartanya, bukan itu. Berarti orang yang memang merdeka secara finansial, gitu, Pak. Orang yang merdeka secara finansial. Jadi kesanggupan pada orang yang merdeka finansialnya untuk memberikan ongkos upah pada orang tertentu ataupun tidak. Ataupun tidak itu artinya bukan pada orang tertentu, tapi misalkan kelompok bisa juga, Pak. Jadi yang melakukan sayembara ini seseorang, tapi yang bekerja itu kelompok, tim, bisa juga, boleh, Pak. Atas pekerjaan yang telah diketahui. Nah, kemudian baru setelah ada kesanggupan pada upah, baru pekerjaan yang diketahui. Atau belum diketahui secara jelas, atau belum diketahui secara jelas, berarti harus dijelaskan setelahnya. Berarti Bapak Ibu, sayembara itu yang paling menonjol yang harus disertakan di pengumuman, papan pengumuman adalah kami membuka sayembara dengan upah, misalkan, Pak, ya, dengan upah 1 buah sepeda motor. Jika berkehendak silakan hubungi kami. Itu boleh, Pak. Nanti langsung menghubungi kontak person yang ada, kemudian setelah datang apa pekerjaannya baru dijelaskan. Atau misalkan langsung pembukaan pendaftaran sayembara, ya, siapa saja yang menemukan, ya siapa saja yang menemukan sepeda motor dengan warna ini, gitu, Pak, ya. Biasanya siapa saja yang menemukan dompet, siapa saja yang menemukan orang yang hilang. Gitu, Pak. Kalau kita sering lihat di media sosial, gitu, Pak, ya. Di media sosial atau yang ditempel di mana-mana, siapa saja yang bisa menemukan, yang bisa mencarikan, gitu, Pak. Itu namanya sayembara. Maka akan mendapatkan upah sekian, sekian dan sekian. Itu juga boleh. Jadi disebutkan upahnya dulu tanpa pekerjaannya boleh, disebutkan upah dan pekerjaannya secara langsung juga boleh. Dua-duanya boleh, Pak. Kemudian hukum ju'alah ini, wal ju'alah jaizatun min tarfain, tarful ja'il wal maj'ullah. Jadi hukum jualah ini adalah diperbolehkan kedua belah pihak. Artinya jail orang yang mengadakan jualah atau sahibul hajat, dan pihak maj'ullah orang yang diakad jualahkan, yaitu orang yang siap untuk melakukan jualah. Di sini ada satu permasalahan yang perlu kita detailkan, Pak. Ketika seseorang atau perusahaan atau CV atau PT atau lembaga pendidikan atau yayasan dan semuanya yang bisa melakukan jualah ini, ketika sedang melaksanakan proses jualah, nah ini yang jadi problem, Mbak. Ketika diumumkan, ditempelkan di media sosial, di papan pengumuman,
Setelah itu ada orang yang daftar, Pak. Alhamdulillah kan berarti. Nah, berarti ada yang siap ini untuk bekerja dengan kita, untuk kerjasama, untuk melakukan akad dengan kita. Begitu ternyata 1-2 orang sudah melakukan pekerjaan ini, berhasil, Pak, ternyata nyari barang, berhasil menemukan barangnya, atau nyari orang yang hilang, berhasil menemukan orang yang hilang. Tapi ternyata di luar sana banyak yang tanpa daftar juga ikut nyari. Nah, ini problem berikutnya, Pak. Yang ikut daftar, yang ikut melakukan juga ikut nyari. Waduh, ini dia. Nah, terus bagaimana Bapak Ibu ini kalau sama-sama nyari? Nah, maka di sini Bapak Ibu, yang menang, yang berhasil adalah huwallazi yaltahiqu ala al-maj'ul. Siapa yang pertama kali mendapatkan barang yang diinginkan, benda atau orang yang dicari, maka dia yang menang. Maka setelah anak itu ketemu, ya sudah, Pak, berarti akadnya selesai. Meskipun yang nyari ribuan orang, ketika barang yang diinginkan ya oleh si Jail telah ditemukan, yang sahibul hajat tadi, Pak, maka sudah yang lain gugur tugasnya. Tidak boleh lagi, Pak, yang lain, waduh, saya sudah habis dana ini, saya sudah nyari jauh ini, saya sudah kerjasama dengan banyak pihak ini untuk mendapatkannya, ternyata sudah ketemu orangnya. Ya sudah, itulah dia, Pak. Kenapa? Karena akad jualah ini hukumnya jaiz min tarfain ini, Pak. Diperbolehkan dari kedua belah pihak. Artinya boleh saja salah satu pihak menggagalkan seketika. Misalkan sahibul hajat tiba-tiba sudah kami tutup, sudah tidak ada lagi sayembara, sudah tidak kita lanjutkan sayembara, boleh, Pak, serta merta langsung ditutup, boleh. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi perlu diketahui bahwa ketika terjadi dalam akad muamalah, dalam informasi yang seliweran di sekitar kita, kemudian dibuka dan langsung serta merta ditutup, itu menunjukkan akad tersebut adalah jaiz min tarfain, yaitu diperbolehkan dibatalkan kapan saja oleh pihak manapun. Jadi si sahibul hajat boleh membatalkan kapan saja, begitu juga orang yang sedang melakukan sayembara boleh mengcancel atau menggagalkan kapan saja tanpa harus laporan dulu dengan sahibul hajat. Sahibul hajat juga sama, Bapak Ibu, tanpa harus laporan dulu dengan orang yang sudah melakukan pencarian ini atau sudah bekerja untuk kita. Ya, ini memang ada problem sedikit, Pak. Ya, jadi ala kulihal itu akad yang terjadi. Jadi harus legowo ya, harus lapang dada. Jadi kalau misalkan sudah nyari, udah keluar ongkos dan ternyata sudah ada yang berhasil dari sisi yang lain, berarti kita harus lapang dada. Kemudian wahiyya ayyashtarita fi raddi dhallatihi awadan ma'luman. Kemudian prakteknya bagaimana, Bapak Ibu? Seseorang memberi janji, nah di sini. Jadi seseorang memberi janji, ya, kaqaulihi mutlaq, ya, seseorang memberi janji akan memberi upah yang sudah jelas. Jadi aywadan ma'luman, bagi orang yang mengembalikan barang yang hilang, ya, bagi orang fi raddi dhalatihi, ya, raddi dhalah itu artinya yang mengembalikan barang yang hilang. Jadi seseorang memberi janji, Pak, harus ditepati. Kalau tidak berarti bisa dituntut di pengadilan. Kalau tidak berarti bisa dituntut di pengadilan. Kalau tidak sesuai bisa diajukan di pengadilan untuk dilakukan banding. Ini kenapa kok bisa seperti ini? Hadiahnya kan mestinya ya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditawarkan. Kenapa begitu kami berhasil tidak sesuai? Nah, ini boleh, Pak, mengajukan banding. Kemudian memberi upah yang sudah jelas bagi orang yang mengembalikan barang yang hilang, orang yang hilang. Ya, perintah boleh, Pak, juga perintah juga boleh. Siapa yang bisa menggalikan saya sumur dengan kedalaman 15 meter dan sampai keluar air, maka kami akan berikan upah. Nah, ini berarti para penggali sumur ini harus siap-siap, Bapak Ibu ini. Kalau misalkan ternyata ada salah satu yang sudah keluar duluan, berarti yang lain nggak dapat upah nih. Nah, tapi kalau misalkan dia hanya mengundang salah satu orang, maka dia tidak ada, dia bukan akad jualah, berarti dia sedang wakalah bil ujroh, sedang mewakilkan pekerjaan yang nanti akan diupahin, Pak. Contoh, kita manggil tukang sumur ke rumah, kita manggil tukang batu ke rumah, kita manggil tukang rumah bangunan untuk bangunkan rumah kita, itu namanya akad wakalah bil ujroh, Pak. Wakalah itu artinya mewakilkan suatu pekerjaan yang nanti akan kita beri upah. Panjenengan butuh untuk rumahnya dicat, manggil tukang. Butuh untuk bikin parit, bikin talut, kamar mandi, hajat yang ada di rumah, Pak, ya. Itu namanya akadnya, Bapak Ibu, wakalah bil ujroh. Bil ujroh. Jadi perwakilan, mewakilkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu.
Nah itu nanti ada akadnya sendiri Pak. Tapi apakah di dalam konteks itu perlu diakadkan Pak setiap amaliyah itu? Iya Pak, perlu diakadkan meskipun panjenengan tidak harus bilang, Pak panjenengan tukang jenengan kerjakan ini nawaitu lillahi ta'ala, tidak harus saya. Jadi begitu orang tukang ini kerja, jenengan panggil dikasih tugas-tugas yang spesifik, apa sih tugasnya, maka itu sudah menjadi akad Pak, sudah menjadi akad. Kemudian perlu diperjelas Pak, ini harian gajiannya berapa gitu Pak, harian gajiannya berapa, terus ada makan apa tidak, ada minum apa tidak, karena ternyata Masya Allah tukang-tukang ini setiap wilayah beda ininya Pak, kebiasaannya beda, kebiasaan beda, apa ya Pak ya, beda kebutuhan. Ada satu wilayah yang tidak perlu makan siang, ada satu wilayah yang harus ada makan siangnya, ada satu wilayah yang cukup ngasih kopi, ada yang tidak ngasih kopi, ada yang nggak ngasih sama sekali, ada yang berbentuk borongan, ada yang berbentuk salam, istisna Pak. Istisna itu dari awal, kalau borongan itu kerja cepat, macam-macam bentuknya. Itu bukan jualah namanya Bapak Ibu, tapi itu wakalah bil ujrah. Nah, jadi kalau misalkan dalam konteks ini, kemudian misalkan si penggali sumur ini, tukang sumur bor ini Pak, ternyata kok tiga-tiganya datang gitu ya. Nah berarti ini siap-siap jualah ini. Kalau tiga-tiga datang misalkan, siapa yang bisa menggalikan saya sumur 15 meter keluar air, maka saya akan beri upah. Contoh gitu Pak. Ternyata datang 3 orang. Nah berarti dari kalimat siapa ini menunjukkan si sahibul hajat pengen akad ini Pak. Maka kita kalau punya proyek atau punya pekerjaan ini, atau kita punya karyawan yang mengerjakan sumur Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati. Jangan suruh pergi-pergi gitu aja Pak. Kenapa? Karena nanti begitu pergi, karena pasti akan menemukan orang-orang lain juga. Siapa yang bisa membikinkan snack pernikahan anak saya dengan sejumlah 5.000 pesan, maka akan saya beri upah. Nah kayak gitu hati-hati Pak. Kalau ada kalimat siapa yang bisa, menunjukkan nanti akan ada orang lain juga, akan ada catering yang lain juga, akan ada EO event organizer yang lain juga. Maka ini perlu hati-hati Pak, karena kalimat siapa yang bisa itu menunjukkan ada akad sayembara, dan sayembara bisa dibatalkan kapan saja, bisa di cancel kapan saja, meskipun kita sudah bekerja. Tapi kalau memang kita siap, punya kekuatan, punya lobby yang tinggi, punya kemampuan, nah tidak apa-apa Pak, karena biasanya sayembara ini upahnya jauh lebih tinggi daripada pasaran yang lain, kan gitu Pak. Artinya upahnya pasti lebih tinggi daripada upah wakalah bil ujrah. Tapi kalau misalkan langsung dihubungi, bisa tidak membuatkan saya 5.000 snack untuk pernikahan anak saya. Berarti itu menunjukkan apa? Menunjukkan itu wakalah bil ujrah. Kemudian contohnya bagaimana? Kaqauli mutlaqis sarfi man radda dhallati, ini Pak. Seperti ucapannya, barang siapa yang mengembalikan barangku yang hilang, man radda dhallati falahu kada, maka akan mendapatkan upah begini atau upah segini. Fa idza raddah istahaqqa rad, maka jika dia telah mengembalikan, maka dia berhak mendapatkan upah tersebut. Dzalikal iwad masyrut, yaitu upah yang telah dijanjikan kepadanya. Dan pada umumnya upah ini lebih mahal, tadi sudah kami singgung, lebih mahal daripada upah pada umumnya. Nah, di sini ada gambar Pak ya. Nah, ini dia. Jadi di sini ada gambar seperti apa jualah. Nah, ini Pak. Jualah itu seperti ini, adalah contoh ya. Contoh praktik jualah. Hadiah, ini hadiah ini upah Bapak Ibu ya. Hadiah menemukan barang yang hilang. Barang siapa menemukan laptop saya yang hilang, maka saya beri upah 2 juta. Itu Pak. Jadi hadiahnya jelas, tujuannya jelas, dibayar setelah berhasil menemukan laptop. Itu Bapak Ibu, banyak ya, ini seperti ini banyak terjadi Bapak Ibu ya. Kemudian komisi menjual rumah dijual. Nah, ini biasanya maklar nih Pak, biasanya. Jadi kami pun baru tahu Pak, ternyata Masya Allah ya, ternyata beda-beda namanya Pak. Ada yang namanya maklar, ada yang namanya broker, ada yang namanya apa lagi Pak? Untuk hewan itu namanya Pak, maklar juga Pak. Ya, maklar juga. Oh, belantik ya. Untuk hewan namanya belantik, untuk tanah namanya broker Pak. Terus kemudian untuk proyek-proyek namanya maklar,
dan lain-lain. Masya Allah, punya nama-nama sendiri Pak. Nah, itu sebenarnya akses saja Pak, itu yang membantu kita untuk mendapat informasi. Kita boleh pakai itu, boleh enggak Pak. Jadi itu yang sudah terbiasa di masyarakat ada Bapak Ibu. Ya, misalkan kita ketemu dengan, kalau dalam menyelesaikan kasus berarti ada pengacara, ya, reporter dan lain sebagainya. Itu pasti ada Pak, kayak gitu. Ada calo, Masya Allah Pak, di kantor imigrasi itu Masya Allah ada ratusan calo yang berseliweran, yang pasti kita akan menemui. Nah itu kita boleh pakai, boleh enggak Pak, monggo. Artinya kalau memang di sana ada fasilitas yang ada, dan pasti ada ujrah, ada pembayaran yang di atas rata-rata, karena mereka membuka jasa Pak. Mereka membuka jasa, mereka membuka fasilitas memudahkan kita kalau ingin cepat, dan kita memang orang mampu. Tapi kalau memang nggak mampu ya jangan pakai calo Pak. Bikin apa, misalkan contohnya Pak, bikin apa ya, apa nih, bikin paspor, ya Allah sampai lupa, tazkiratus safar, bikin paspor. Kalau langsung kan murah Pak ya, pakai calo bisa mahal kan gitu. Lah itu monggo, kita bisa pakai calo, bisa sendiri Pak, Bapak Ibu. Nah artinya seperti ini bisa kita pakai, bisa enggak. Kalau ini komisi penjualan rumah, dijual, siapa yang berhasil menjual rumah ini seharga 700 juta akan mendapatkan 15 juta. Nih kami pernah ditawari nih Pak, kami pernah ditawari, langsung berkunjung ke rumah, Ustadz tolong jualkan rumah saya 1,5 miliar Ustadz. Atau kalau jenengan bisa nggak apa-apa, yang 900 juta di cash dulu, sisanya untuk cicil. Nanti kalau berhasil jenengan kami umrohkan Ustadz. Benar Pak, itu ditawarkan ke saya. Kemudian saya bilang, waduh, 1 miliar orang Pacitan ya, sebentar ini kayaknya nggak punya jaringan, saya bilang. Ya berat ini Pak ya. Terus akhirnya laku juga rumahnya, dijual dengan harga sedemikian, 1 miliar. Itu kan contoh Pak ya. Artinya boleh juga. Jadi boleh menurut mazhab Syafi'i ya, termasuk jualah upah diberikan setelah berhasil menjualkan rumah. Lah ini dia Pak, bonus mencarikan santri ya, bukan upah Pak ya, bonus. Siapa yang berhasil menghadirkan 5 santri baru akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Berarti satu orang ada ongkos 200.000 Pak. Hasil yang diminta jelas, hadiahnya jelas. Ya Bapak Ibu, untuk mempraktikkan ini ya kami coba Pak di anak-anak kita Pak, yang berhasil bawa santri satu orang upahnya 700.000, lomba Pak. 700.000, tapi anak-anak ya, anak-anak mereka ya mungkin beda sama ustadz gitu ya. Ini Pak, daya apa namanya Pak ya, daya tawarnya beda ketika, tapi memang ada yang terpengaruh, tapi beda ketika ustadz yang melakukan. Ini boleh nggak apa Pak, ini tidak masalah. Jadi ini juga boleh dilakukan sebagai upah. Nah, ini dia hadiah menagihkan hutang. Siapa yang berhasil menagihkan piutang saya sebesar 50 juta akan memperoleh 5 juta. Ini juga boleh Pak. Lah ini yang tidak bisa, tidak boleh adalah ya hadiahnya tidak jelas. Kalau berhasil nanti saya kasih hadiah yang besar. Ini tidak sah, nggak boleh Pak. Tadi kan sudah disebutkan bahwasanya iwadhan ma'luman, harus ada upah yang jelas. Kalau ini nggak jelas Pak, wa yustaratu qawnil iwad ma'luman, ini disebutkan dalam Tuhfatul Muhtaj, ini syarah Mughni Pak ya, bahwasanya tidak sah kalau misalkan seperti ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena tidak ada hadiah yang disebutkan. Jadi kalau berhasil nanti saya kasih hadiah yang besar. Apa hadiahnya? Dan ini juga sama, orang yang melakukan sayembara kalau dia mau ya berarti ini berisiko ini kan gitu. Kalau dia mau, dia berisiko. Besar ini besar apa namanya Pak? Bentuknya, harganya murah, atau besar harganya bentuknya kecil kan. Emas kan mahal Pak meskipun kecil. Nah apa ini kan harus jelas. Kemudian pekerjaan yang haram ini juga nggak boleh Pak. Siapa yang berhasil menjual minuman keras ini akan mendapat bonus. Siapa yang berhasil ya menceraikan keluarga itu, saya akan kasih upah. Nah ini nggak boleh Pak, ini haram, akad tidak sah karena tujuan akadnya adalah maksiat. Kemudian berikutnya menolak membayar setelah berhasil. Saya tidak jadi memberi hadiah. Nah ini dia Pak. Jadi setelah berhasil, rumahnya berhasil dijualkan, mobilnya berhasil dijualkan, anaknya berhasil ditemukan, ternyata mohon maaf hadiahnya tidak jadi kami berikan. Nah ini haram, berdosa, wajib membayar karena telah terjadi iltizam, komitmen. Harus ada Pak ini, harus komitmen dan harus dibayarkan. Kemudian hasil belum tercapai tapi menuntut upah. Nah, ini repot juga.
hasilnya belum ada tapi udah minta duit, tak DP dong saya gitu. Waduh, nggak bisa Pak ini. Sudah berusaha namun belum berhasil lalu meminta hadiah, maka tidak berhak mendapat ju'alah karena hak upah muncul setelah berhasil. Nah, di sini Pak kesimpulannya, perbedaan antara bab kemarin Pak ijarah ya. Apa perbedaan antara ju'alah sayembara dengan ijarah? Di sini Pak, yang pertama aspek dasar upah ya. Kalau ju'alah upah karena hasil, kalau ijarah upah karena pekerjaan. Ya, ijarah upah karena pekerjaan, upah karena ya tanah, upah karena mobil yang telah disewakan, upah karena rumah yang telah dipakai. Beda Pak ini. Kalau di sini hasilnya dulu baru diupah. Kalau di sini mana sih pekerjaannya, mana sih rumahnya, mana mobilnya? Kepastian hasil. Hasil belum pasti, pekerjaan jelas. Kalau misalkan di sini jualah Pak, hasilnya belum pasti. Contoh misalkan seperti halnya siapa yang berhasil menjualkan rumah saya 700 juta, saya akan beri hadiah 25 juta. Kan belum pasti laku Pak ini. Siapa yang berhasil mencarikan 5 santri, maka akan kami beri upah 1 juta rupiah. Ini juga belum pasti Pak. Belum, artinya belum tentu dapat santri gitu Pak ya. Tapi kalau ijarah, saya punya rumah yang saya sewakan, otomatis rumahnya sudah siap dan siap dipakai. Saya punya mobil, saya sewakan, otomatis mobilnya sudah siap untuk dipakai, tinggal digunakan kan gitu Pak. Sehingga ini bedanya. Kemudian pelaku pekerjaan, boleh pelaku belum ditentukan. Jadi siapa yang akan bekerja boleh belum ditentukan Pak. Kenapa? Karena sayembara itu siapapun boleh daftar, boleh masuk. Pelaku harus jelas. Kalau ijarah maka siapa yang nyewa harus jelas orangnya. Bahkan kalau kita sewa mobil Pak harus sama KTP itu. Kalau sewa rumah harus sama KTP, harus disodorkan KTP-nya. Nah, di situ bedanya Pak. Jadi kalau ijarah pelaku siapa saja bebas tanpa syarat ketentuan. Kemudian bentuk pengumuman. Ya, sayembara diumumkan ke umum. Jadi artinya sayembara ini diumumkan bebas di tempat terbuka, media sosial terbuka. Seluruhnya boleh mendapatkan akses, tidak boleh sayembara. Kalau ijarah nggak boleh Pak. Ijarah itu harus khusus karena dia akan menikmati akses sendiri. Jadi tidak boleh. Kalau hanya untuk mengiklankan itu boleh Pak. Contoh begini, siapa yang bisa menawarkan kontrakan saya? Nah gitu Pak. Siapa yang nanti bisa menghadirkan para penyewa? Ya, misalkan saya punya 5 kos, kemudian siapa yang bisa mengisikan 5 kos, saya akan kasih 5 juta rupiah. Boleh Pak itu. Kenapa? Karena saya sifatnya untuk menghadirkan orang yang menyewa. Ya, bukan untuk memperkerjakan orang nyewa Pak, untuk menghadirkan saja. Nanti si penyewa ini akan membayar kepada orang yang memiliki kos tersebut. Pembayaran dibayar jika berhasil, dibayar sesuai akad, betul. Kalau sayembara ini Pak, dibayar jika sudah berhasil melakukan pekerjaan yang diamanahkan. Ya, sesuai dengan pekerjaannya Pak. Tapi kalau ijarah penyewaan itu dibayar sesuai akad. Akadnya 1 tahun dibayar 1 tahun, akadnya 2 tahun dibayar 2 tahun. Nah, contohnya hadiah menemukan barang, komisi penjualan, upah tukang bangunan, penjahit atau guru. Nah, gitu Pak ya. Jadi syaratnya bedanya seperti itu antara ijarah dengan jualah. Kemudian syarat sah jualah mazhab Syafi'i seperti apa? Hadiah imbalan diketahui jumlahnya tadi sudah Pak. Tujuan pekerjaan hasil diminta diketahui dengan jelas. Pekerjaan yang diminta adalah mubah halal, ada hasil yang menjadi target pencapaian. Upah diberikan setelah berhasil melakukan pekerjaannya. Jadi ini Pak hikmahnya. Ya, ju'alah min mahasini asyariati lima fiha minat taisir wa jalbil maslahah. Ju'alah termasuk keindahan syariat karena memudahkan manusia dalam mewujudkan berbagai kemaslahatan. Nah ini yang pertama. Kemudian berikutnya yang kedua, ini yang kontemporer Pak. Nah ini dia contoh yang kontemporer seperti sekarang ya. Akad berbasis hasil solusi muamalah modern. Ini disebutkan dalam Mughni Muhtaj, ju'alah adalah komitmen memberikan imbalan tertentu atas suatu pekerjaan yang hasilnya diharapkan. Jelas Pak ya, dalilnya dalam Al-Quran ada. Kemudian contoh praktik kontemporer. Nah ini komisi afiliat pemasaran digital. Nah ini kalau kita mau kontemporer lebih luas lagi Pak ini.
Jadi nawazil atau kontemporer ada affiliate Pak. Jenengan kalau tahu TikTok affiliate, Facebook affiliate, banyak Pak ini. Jadi pekerjaan affiliate ini lumayan Pak. Upahnya juga gede, hasilnya juga gede, masya Allah Pak. Kami punya saudara yang saat ini sekolah Pak itu dengan biaya sendiri Pak. Ya, saudara ipar saya itu dengan biaya sendiri, dengan dipenuhi sendiri, tanpa minta orang tua, tanpa minta lembaga, tanpa minta pondok atau yayasan sama sekali. Masya Allah Pak. Dari mana hasilnya? Dari TikTok affiliate. Dia jualan buku bahasa Inggris Pak. Masya Allah. Jadi mereview buku bahasa Inggris. Jadi buku ini membahas tentang apa, kemudian dari halaman berapa sampai halaman berapa membahas tentang apa, percetakannya bagus, harganya murah, ada diskon dan seterusnya. Itu dijual Pak di Facebook affiliate, di TikTok affiliate, dan masya Allah Pak, ya saya dikasih tahu penghasilannya itu bisa 10 sampai 15 juta per bulan. Ini Pak, jualan ini komisi affiliate. Nah, ini akadnya jualah Pak. Siapa yang berhasil membawa pembeli melalui link affiliate akan mendapat komisi 10% dari transaksi. Boleh Pak? Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan jenengan lihat ada keranjang Pak, kalau misalnya di media sosial itu ada keranjangnya, kemudian nanti ada ya 10% komisi dan lain sebagainya, maka ini akadnya di sini Pak. Imbalannya jelas, berbasis hasil. Jadi link itu akan berlaku ke hasilnya setelah dibeli. Kalau nggak dibeli nggak bisa Pak. Masya Allah, ini monggo yang anak-anak muda yang panjenengan punya bakat Pak di sini, terbuka lebar pasar ini Pak. Skill panjenengan bagaimana, apa yang ingin dijual gitu Pak ya. Ini boleh. Kemudian berikutnya Bounty Bug, ini hacker, ini tentu ya situs-situs yang resmi yang membutuhkan bantuan cyber. Ya kami belum menggunakan ini Pak karena selama ini masih aman. Sayembara desain atau konten. Nah, ini yang bisa konten kreator. Siapa yang membuat desain logo terbaik untuk brand kami akan mendapat hadiah 3 juta rupiah. Nah, siapa saja Pak? Bisa. Kemudian ini juga sama, komisi penjualan properti kendaraan ini juga sama seperti itu. Ini yang kontemporer Pak ya. Nah, di sini ada referral recruitment, siapa yang berhasil mereferensikan kandidat diterima kerja akan mendapatkan bonus tadi. Siapa yang berhasil mendatangkan para penyewa kos maka akan kami upah. Ya, itu seperti itu. Nah, tadi sudah kami jelaskan. Nah, ini dia Pak. Tadi yang belum ada, siapa yang membantu usaha saya akan saya beri hadiah. Nah, ini bentuk pekerjaannya nggak jelas, target keberhasilan tidak jelas. Siapa yang membantu ya usaha saya akan saya beri upah. Nah, kalau ada kalimat seperti itu jangan diterima dulu Pak. Kenapa? Ya karena nggak jelas usahanya apa gitu Pak ya. Usahanya apa terus upahnya apa, ini belum ada. Kemudian berikutnya di sini, nah, mengingkari janji tadi. Setelah pekerjaan berhasil, pemberi hadiah tidak membayar, menolak untuk membayar. Kemudian belum tercapai pada hasilnya. Tadi sudah. Nah, di situ Pak ya. Itu perbedaannya. Kemudian, nah ini dia yang harus kita pastikan. Nah, jelas dan transparan. Jadi artinya dari awal sudah jelas upahnya apa, pekerjaannya apa. Kemudian adil dan tidak merugikan, amanah dan bertanggung jawab, bermanfaat dan halal. Tidak boleh pekerjaan yang tidak dihalalkan, haram, nggak boleh Pak. Profesional dan berkualitas. Tentu ini adalah hal yang kita inginkan dalam akad jualah ini, sehingga apa yang menjadi hajat ini tercapai Pak. Nah, kalau zaman Nabi ini berbeda lagi. Kalau zaman dulu ya ini masih simpel sekali Pak nih. Ini zaman Nabi Muhammad SAW, praktik jualah pertama kali dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau menawarkan imbalan kepada siapa saja yang dapat menemukan kembali piala raja. Ini Nabi Yusuf. Nah, ini contohnya ya, hadiah 1 beban unta. Ini di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini Pak. Nah, ini hadiah 1 beban unta bagi yang menemukan piala raja. Surat Yusuf ayat 72. Kemudian ada juga jualah pada zaman ya sahabat tabi'in. Jualah digunakan dalam berbagai kebutuhan masyarakat seperti mencari barang hilang, menagih piutang, menyelesaikan urusan, mencari unta, menagih hutang dan seterusnya. Ada ini Pak. Kemudian di zaman ulama klasik ya, ulama fikih termasuk mazhab Syafi'i, ini juga sudah ada membahas
Ju'alah secara mendalam dalam kitab-kitab fikih menetapkan syarat dan ketentuan. Sudah mulai ada pendetailannya Pak. Jadi syaratnya apa, ketentuannya bagaimana, tadi hadiahnya harus jelas, pekerjaannya harus jelas, harus selesai dan tuntas, dan hadiah harus diserahkan. Ini mulai dibahas di sini Pak, di 150 sampai 1000 Hijriah. Kemudian zaman pertengahan Islam 1000 sampai 1800 Masehi, ini juga sama, diterapkan lebih luas lagi. Perdagangan, pengiriman barang boleh Pak. Siapa yang berhasil mengirimkan barang saya sampai tujuan, maka saya akan kasih upah. Itu boleh Pak. Kemudian pencarian informasi, siapa yang bisa mendapatkan info ini, saya akan kasih upah, boleh juga. Hingga proyek pembangunan seperti saluran air, jalan, dan seterusnya, bisa Pak. Kemudian zaman modern awal 1800 sampai 2000 Masehi, jualah mulai digunakan dalam bentuk baru seperti komisi penjualan, asuransi, ya, prinsip hasil dan layanan berbasis keberhasilan. Kemudian saat ini atau zaman modern berkembang lagi mengikuti teknologi tadi seperti affiliate, ya. Kemudian masyarakat modern ini banyak sekali menggunakan digital bisnis, layanan berbasis hasil yang tentu ini ya Pak, apa namanya, akadnya semakin banyak ya, desain, konten, reward, aplikasi, banyak sekali. Itu yang terjadi pada zaman ini. Artinya zaman kita hidup ini, saat ini banyak sekali Pak yang dilakukan, dan tidak harus ini Bapak Ibu, tidak harus manual, boleh online semuanya Pak. Jadi sayembara ini boleh dilakukan dengan online semua, artinya dengan media sosial saja, dengan gadget, dengan HP saja, dengan laptop saja, boleh Pak. Ya sudah, kalau dia sudah berhasil melakukan, dia cukup di media sosial tanpa harus menghadiri tempat di mana si sahibul hajat itu memiliki hajatnya. Itu Bapak Ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jika ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Monggo Pak. Assalamualaikum. Mungkin saya mohon dijelaskan mengenai pekerjaan penagihan leasing yang dikenal dengan nama debt collector. Ya, betul. Betul Pak. Jadi terima kasih Pak. Jadi kalau debt collector itu sebenarnya dia antara dua Pak. Pekerja tetap yang nanti akan menjadi wakil atau akan menjadi amil atau wakalah bil ujrah, atau dia sayembara. Sayembara itu artinya menyuruh pegawai yang memang tugasnya jasa debt collector. Ya, artinya menagih hutang Pak. Jadi kalau yang tidak diperbolehkan itu Pak dalam masalah debt collector itu kan karena di sana ada panisme saja Pak. Panisme itu denda. Jadi denda ini memang dalam pembahasan fikih para ulama ini memang masih selisih besar Pak, denda. Jadi kalau nggak bisa bayar itu denda itu loh Pak, nggak bisa bayar didenda itu banyak sekali. Jumhur ulama berpendapat bahwa ini tidak boleh Pak. Uang denda ini uang yang tidak jelas. Kenapa kok didenda? Ya, kenapa kok tidak diberikan nasihat dulu, diberikan pembelajaran dulu, atau bahkan dengan disyaratkan di awal kalau tidak bisa membayar dengan tempo pembayaran maka barang akan kami tarik. Betul Pak, sampai bisa membayar. Itu lebih profesional daripada denda Pak. Karena kalau denda otomatis si nasabah, otomatis si pelanggan akan membayarkan lebih. Nah gitu Pak, akan membayarkan lebih. Kami pernah diskusi dengan salah satu lembaga keuangan syariah besar Pak ya. Kemudian kami tanya tentang akad UMKM Pak, apa namanya Pak? KUR, kredit usaha rakyat gitu Pak ya. Kemudian akad apa sih yang ada pada KUR ini? Terus kemudian ketika terjadi keterlambatan bagaimana? Dia mengatakan, Ustadz, kalau kami ketika terjadi keterlambatan bukan denda namanya Ustadz, tapi kami minta dana wajib infak yang nanti akan kami sampaikan ke LAS, lembaga amil zakat kami. Oh begitu. Jadi berapa persen itu Mas? Saya tanya begitu. Oh enggak sampai persen-persen Ustadz, paling 000, itu hanya sebagai pembelajaran saja Ustadz. Hukumnya apa? Hukumnya apa Mas? Statusnya wajib Ustadz, wajib sedekah. Bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan wajib membayar denda ya, bukan Ustadz, bukan denda ya sudah. Kalau itu masih kategori boleh Pak. Artinya memberikan pembelajaran terlambat 5 hari didenda, bunda ya, disuruh sedekah 50.000, nanti dikasih kelas
Itu masih masuk kriteria yang diperbolehkan, Pak. Tapi kalau sampai denda ya dengan nominal yang besar yang akhirnya menyebabkan pelanggan atau nasabah membayar lebih, maka ini para jumhur ulama tidak memperbolehkan atas uang itu. Itu, Pak, yang nggak boleh. Tapi secara syariat kerjaan debt collector itu halal gitu. Nggih, karena dia jasa, Pak. Jasa membantu selama dia tidak mengambil pungutan profesional, Pak. Dan nanti dia akan dibayar oleh yang nyuruh, kan gitu. Betul, dia akan dibayar oleh yang nyuruh ketika si nasabah itu berhasil membayarkan. Karena cukup terbantu sekali, Pak. Misalkan contoh kami sendiri, Pak, ini. Nah, ini Ustadz Ibnu lagi nggak ada ini, Pak. Ini kami juluki debt collector, juluki aja. Karena beliau ini Masya Allah yang paling berkomunikasi dengan para wali, Pak, untuk menanyakan keadaan kondisi ekonomi keluarga, bagaimana kondisinya, kenapa terlambat. Subhanallah, Pak. Kalau tidak ada seperti itu, ya kadang begitulah, Pak, wali kadang pembayarannya ya sampai terlambat 3 bulan, terlambat 4 bulan. Sedangkan kami itu kan dulu awal-awal nggak peduli, Pak. Udah kalau mau ada yang bayar ya udah silahkan, nggak ada yang bayar, Masya Allah kayak pondok kaya aja, Pak. Terus semakin kesini, waduh berat juga ini. Akhirnya Ustadz Ibnu kami amanahkan untuk yaitu tadi, Pak, berjasa untuk menanyakan, kemudian mentarget. Kalau tidak sampai bayar maka anak tidak boleh ikut ujian. Kalau tidak sampai bayar maka anak nanti harus diberi proposal untuk galang dana kayak gitu. Boleh. Itu sebagai jasa. Maka ada lagi, Bapak Ibu? Nggih, Pak Andi. Waalaikumsalam. Oh ya. Nggih. Gak ada hadiahnya. Iya, iya. Diundi? Hadiah. Iya. Oh jadi, iya. Bayar nggak, Pak, sebelumnya? Bayar. Nah sebentar. Kalau misalkan bayar, Pak, di sini harus ada muhalil. Ini babnya bab musabaqah, Pak. Harus ada muhalilnya, Pak. Muhalil itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang dia masuk kepada perlombaan yang tidak membayar. Dan nanti ketika dia menang, maka hadiah boleh juga diserahkan dia tanpa syarat. Itu muhalil. Jadi kalau misalkan kita membayar, terus uang pembayaran pendaftaran itu nanti digunakan untuk hadiah, Pak, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan kita membayar untuk administrasi, untuk operasional, tapi hadiah disponsori oleh orang lain, itu boleh. Gitu, Pak. Jadi hadiahnya ini sponsor atau murni dibeli karena uang pendaftaran. Gitu, Pak. Kalau dibeli karena murni uang pendaftaran, maka harus ada muhalilnya. Boleh, tapi harus ada muhalil, Pak. Muhalil itu ada yang digratiskan. Ada beberapa orang yang gratis. Boleh ikut begitu saja tanpa harus bayar. Maka itu boleh, Pak. Dosa. Yaitu hadiahnya ditawarkan dari awal enggak gitu. Pokoknya ikut lomba maraton nanti langsung undian langsung dapat hadiah gitu. Enggak ditawarkan dari awal gitu, Pak. Ada macam, Pak. Ada yang bayar tuh bayar 140.000, 250.000 gitu. Oh gitu. Hadiahnya kan kita sendiri hasilnya begitu dia siapa yang masuk itu semua dapat nomor undian. Dapat apa ya? Kalung itu dapat undian. Ya. Terus yang kedua memang ada yang tidak sama sekali bayar. Oh iya, sudah. Nggih, ya sudah. Iya, kalau itu boleh, Pak. Boleh. Selama ada muhalilnya boleh, Pak. Ini ada cukup. Nggih. Kita akhiri majelis kita dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.